oleh Amr bin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya. Namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman. Nailah nama seorang perempuan dari Yaman. Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan dua orang ini saling mencintai, suka sama satu sama yang lain. Kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata waktu si Isaf melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjiannya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh. Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya, tahun 30-an, tahun 40 Masehi di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh, kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa, 1 bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah, kurang lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji, masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari, tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina depan Ka'bah, Allah kutuk menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk Khuza'ah. Apa yang terjadi teman-teman? Suku Jurhum meletakkan Isaf di Gunung Safa dan meletakkan Nailah di Gunung Marwah agar jadi pelajaran. Setiap orang sa'i, nih lihat nih, buat dosa di depan Ka'bah, ini hasilnya. Jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan. Waktu Amr bin Luhai masuk, dia nggak ngerti nih, ini patung apa ini, dikira memang orang Mekah sembah patung gitu. Lalu dia menyuruh patung Isaf dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku pernah, ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW, jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah. Baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung harus bawa batu. Batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya. Ini aja dicoret sama dia, dibuatin mata, dibuatin hidung, ini Tuhannya, sembah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kata Umar satu waktu, saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah. Nggak ada saya bawa batu dari Mekah. Kemudian di tengah jalan, waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan. Maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah, lupa bawa. Ada banyak batu di situ depan, tapi bukan dari Mekah. Dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan, dan saya bawa kurma. Maka saya buat Tuhan saya dari kurma. Kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sempat tersenyum. Maka para sahabat bertanya, kenapa Anda tersenyum? Dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah. Begitu luar biasa bodohnya dulu gitu loh. Tidak mengerti, Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai, selain patung, juga dia menyuruh